Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa kalian selalu menjaga organ reproduksi kalian ya, agar terhindar dari semua penyakit. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas bisa dipimpin doanya. Baik Pak, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada Pak, hadir semuanya. Alhamdulillah. Di sini Bapak ingin tahu nih, apakah kalian masih ingat materi pertemuan kemarin? Ingat Pak tentang hormon. Ya, benar sekali bahwa pertemuan kemarin itu materinya tentang sistem hormon pada manusia. Di sini Bapak ingin tahu lagi nih, apakah materi pertemuan kali ini ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari kemarin tentang sistem hormon? Ada Pak, yaitu hormon pada laki-laki. Ya, benar sekali bahwa pertemuan kali ini ada kaitannya tentang pertemuan kemarin juga, yaitu pada sistem hormon. Nah, pada organ reproduksi ini hormon kelaminnya dihasilkan oleh testis, dan sedangkan pada perempuan itu dihasilkan oleh ovarium. Pada pembelajaran hari ini, tujuan kompetensi yang kalian harus capai adalah mampu mengidentifikasi struktur organ penyusun reproduksi pria dan mampu mengaitkan dengan fungsinya. Lalu pembelajaran yang dipakai pada hari ini adalah model discovery learning, di mana pembelajaran ini untuk menuntut kalian belajar aktif dan kalian mampu bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, nantinya masalah yang ada itu bisa disusun sebagai sebuah konsep pembelajaran tentang materi pertemuan hari ini. Oke, di sini Bapak akan menuliskan meta konsep, tolong disimak baik-baik ya. Dan untuk ketua kelas bisa bantu Bapak untuk menyiapkan bannernya. Iya Pak, siap. Di sini Bapak akan menuliskan tentang organ reproduksi pria. Di sini terdiri dari bagian organ luar, kemudian dalam. Seperti yang kita ketahui bahwa organ reproduksi pada manusia itu terdiri dari wanita dan pria. Nah, pada organ reproduksi pria itu seperti yang Bapak jelaskan ini, bahwa organ reproduksi pria itu terdiri dari organ luar sama dalam. Ada yang tahu sistem organ reproduksi pria yang pada bagian organ itu ada apa saja? Saya Pak, organ reproduksi pria itu memiliki dua bagian, yaitu bagian luar itu terdiri atas penis dan skrotum, kemudian bagian dalam itu terdiri atas testis, saluran reproduksi, vas deferens, uretra, kelenjar reproduksi yang terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulboiretra. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian bahwa organ reproduksi pria itu terdiri dari organ luar sama dalam. Nah, pada organ luar itu terdiri dari penis dan yang kedua skrotum. Kemudian pada bagian dalam itu terdiri dari testis, kemudian ada saluran reproduksi yang terdiri dari vas deferens, kemudian ductus deferens dan uretra. Dan pada kelenjar kelamin terdiri dari vesicula seminalis, kemudian kelenjar Bowman dan kelenjar Cooper. Di sini Bapak akan menunjukkan gambar pada organ reproduksi pada pria, yaitu dalam dan luar. Kalau pada bagian dalam itu ada
testis, kemudian ada epididymis, kemudian ada saluran reproduksi yang terdiri dari ductus deferens, epididymis, dan uretra. Dan pada kelenjar kelamin itu ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar bulb. Oke, begitu penjelasan dari Bapak. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Ya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya, anak-anak. Di sini sesi diskusi sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Apakah sudah dibagi oleh ketua kelas? Sudah, Pak. Siap. Oke, siap. Di sini PKS-nya terdiri dari 3 soal. Di sini petunjuk kerjanya disimak ya. Yang pertama, bacalah materi pada buku biologi atau handout tentang struktur dan fungsi organ dalam sistem reproduksi manusia pria. Kemudian jawablah pertanyaan dengan tepat sesuai dengan waktu yang didiskusikan. Kemudian diskusikanlah jawabanmu. Kemudian presentasikan di depan kelas. Dan untuk pengerjaan PKS-nya ini dikerjakan selama 1 menit. Untuk ketua kelas bisa dibantu untuk membagikan soal PKS kepada temannya. Iya, Pak. Oke, teman-teman, kita melakukan diskusi. Ayo kita melakukan diskusi sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah dibagikan. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah siap, Pak? Oke, waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Apa yang dimaksud dengan reproduksi, teman-teman? Ayo dikerjakan, jangan ribut. Baik, Pak. Pak, yang bagian dalam tadi terdiri atas apa saja, Pak? Pada bagian dalam itu terdiri dari testis, kemudian saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Oke, untuk waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi, sesi presentasi. Untuk soal nomor 1, siapa yang mau maju? Saya, Pak. Nah, baik, Pak. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1. Hasil diskusinya adalah sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan dalam organisme atau manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sudah, Pak? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Pak. Oke, kalau sama, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang mau maju? Ya, saya, Pak, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Pak. Oke, kalau sama, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang mau maju? Ya, saya, Pak, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2 hasil dari diskusi. Diskusi kami adalah nama organ dan fungsinya. Nah, organ dan fungsinya: 1. Vesica seminalis. Vesica seminalis itu adalah sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50 sampai dengan 60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental. 2. Ada yang lain? Sama, Pak. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor terakhir, nomor 3. Ada yang mau maju? Baik, Pak. Nomor 3 itu perwakilan dari nomor 3 akan menjawab soal untuk hasil diskusi kami. Hormon reproduksi pria terdiri atas hormon perangsang folikel,
Kemudian ada yang B, luteinizing hormone, di mana hormon ini itu dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang C ada hormon testosteron. Nah, produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti perbesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Oke, terima kasih kepada tiga teman kalian yang sudah membuka presentasi di depan. Silakan duduk kembali. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi pada pembelajaran hasil diskusi hari ini? Baik, Pak. Untuk kesimpulannya, dalam diskusi hari ini, sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak, baik pada wanita maupun pria. Pasti memiliki alat reproduksi, dan alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk melahirkan generasi penerus manusia. Organ reproduksi manusia pada pria terdiri atas organ bagian luar, penis dan skrotum, organ bagian dalam, ada testis, saluran reproduksi, kemudian kelenjar reproduksi. Dan hormon manusia terdiri dari 3, yaitu hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone, kemudian luteinizing hormone dan hormon testosteron. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian bahwa sistem organ reproduksi pada manusia itu terdiri dari beberapa organ yang memiliki tujuan fungsi yang sama, yaitu untuk berkembang biak. Dan pada organ reproduksi pada manusia itu terdiri dari pria dan wanita. Pada materi hari ini kan kita mempelajari tentang organ reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria itu terdiri dari organ dalam sama organ luar. Nah, pada organ dalam itu terdiri dari testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Dan pada bagian luar itu terdiri dari skrotum dan penis. Karena kalian sudah paham tentang materi yang Bapak jelaskan, sekarang kita langsung ke hasil post-test ya. Untuk post-test dikerjakan 1 menit. Untuk ketua kelas bisa dibantu untuk membagikan soal post-test temannya. Siap, Pak. Untuk pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke, waktu pengerjaan post-testnya sudah habis. Untuk ketua kelas bisa mengumpulkan lagi post-testnya punya teman-temannya ke Bapak. Oke, sekarang udah di ujung pembelajaran. Di sini Bapak akan memberikan himbauan dan tugas. Himbauannya, semoga kalian bisa selalu menjaga organ reproduksi kalian agar selalu sehat, dan jangan lupa juga makan makanan yang bergizi karena itu sangat baik bagi organ reproduksi kita. Untuk tugasnya pada pertemuan selanjutnya yaitu kalian meresum materi tentang organ reproduksi pada wanita dan dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya sebelum memulai pelajaran. Bisa dipahami anak-anak? Paham, Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ketua kelas bisa dipimpin doanya. Baiklah, teman-teman, sebelum pelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.